Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Farahtika, kelas 8A. Saya akan bercerita tentang puasa Arafah. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan di mana umat Islam menjalankan rukun Islam kelima. Bulan di mana umat Islam berkurban dengan hewan-hewan yang ditetapkan seperti domba, kambing, sapi, unta, kerbau, dan bulan, di mana puasa di bulan itu sangat dianjurkan. Beberapa keistimewaan di bulan Dzulhijjah adalah adanya ibadah puasa yang disunahkan pada bulan tersebut. Puasa yang dilaksanakan 2 hari pada tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, atau di antara keutamaan. 1. Puasa Tarwiyah dapat menghapus dosa 1 tahun yang telah terlewati. 2. Sedangkan puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun atau 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tanggal 8 Dzulhijjah dinamakan puasa Tarwiyah dan tanggal 9 Dzulhijjah dinamakan puasa Arafah. Puasa Tarwiyah yaitu puasa sunnah yang pelaksanaannya dilakukan sebelum wukuf dilaksanakan. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari di mana jemaah haji melakukan wukuf di padang Arafah. Antara puasa Tarwiyah dan Arafah itu, seseorang ulama bernama Imam Dailami telah meriwayatkan hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, puasa pada hari Tarwiyah menghapuskan dosa 1 tahun dan puasa hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Hadis yang diriwayatkan oleh Dailama di atas menurut sebagai ahli hadis mengatakan dhaif. Kendati demikian, ulama sepakat bahwa ini adalah suatu ibadah yang mendapatkan sisi positif. Tentu disebut juga amal yang mengikuti dasar dari hadis Nabi SAW yang lain, yaitu termasuk di dalam puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis dari Siti Afha RTAIA berkata, ada 4 macam yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Puasa Asyura 10 Muharram, puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah, puasa 3 hari pada setiap bulan, dan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Niat puasa Tarwiyah. Nawaitu sauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa Tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Sedangkan niat puasa Arafah, nawaitu sauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Kedua puasa tersebut memiliki dasar, maka tidak perlu diperdebatkan lagi karena semua ada dasarnya. Mengapa kedua puasa tersebut dinamakan Tarwiyah dan Arafah? Kita ketahui adanya tuntunan ini bersumber dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail setelah sekian lama menanti kedatangan putra kesayangannya. Nabi Ibrahim mendapati dalam mimpinya bahwa beliau diperintah Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail itu. Mimpi yang didatangi Nabi Ibrahim bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Beliau rayu atau melihat dalam mimpinya beliau diperintahkan Allah menyembelih anaknya. Namun dalam
tahap ini beliau masih diselimuti kebimbangan. Apakah ini benar-benar perintah dari Allah atau bukan? Oleh karena itulah peristiwa di malam 8 Dzulhijjah ini dinamakan hari penimbah atau nimbah dalam penglihatan dari mimpi beliau. Dalam bahasa Arabnya tarwiyah, asal dari kata rayu atau melihat. Berlanjut di puasa Arafah, dinamakan Arafah. Bagaimana yang telah diterapkan di atas dari kondisi kebimbangan beliau. Pada akhirnya, pada mimpi keduanya tanggal 9 Dzulhijjah, beliau memperoleh kemantapan. Beliau mengetahui bahwa perintah ini berasal dari Allah berasal dari Allah SWT. Oleh karenanya, hari pengetahuan Nabi Ibrahim ini disebut dalam bahasa Arabnya Arafah atau mengetahui. Demikian ceramah yang saya dapatkan dan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.